Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara penyelesaian sistem persamaan linear bersama kami kelompok 6. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya, Cahya Mutiara dengan NPM 1906036. Kemudian dengan saya sendiri, Galih Muhammad Ramdan, NPM 1906049. Kemudian ada Muhammad Haikal Diazki dengan NPM 1906057. Dan yang terakhir ada Reza Rahardian dengan NPM 1906017. Mari lanjut ke pembahasan materi. Sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. 1. Solusi sistem persamaan linear. A. Disebut konsisten apabila mempunyai tepat satu solusi atau mempunyai tak berhingga solusi. B. Disebut tidak konsisten apabila tidak mempunyai solusi. Adapun selain metode di atas, berikut metode-metode lain untuk menemukan solusi SPL. 1. Eliminasi Gaussian. Menyajikan SPL dalam bentuk matriks kemudian melakukan operasi baris elementer untuk memperoleh solusi SPL. 2. Gauss-Jordan. Konsep dari metode ini adalah mengubah SPL bentuk matriks ke dalam bentuk matriks echelon baris tereduksi. 3. Substitusi mundur. Dilakukan dengan cara merubah SPL ke dalam bentuk matriks. Berikut contoh grafik dari posisi relatif dua garis. Gambar A merupakan SPL dua variabel tak punya solusi. Gambar B merupakan SPL dua variabel tepat satu solusi. Gambar C merupakan SPL dua variabel tak hingga solusi. Metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke persamaan lain. Contoh soalnya, 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 30, dan 2y ditambah 4z sama dengan 24, kemudian z sama dengan 2. Penyelesaiannya untuk mencari y, yaitu 2x ditambah 4 dikali 2 sama dengan 24, 2x ditambah 8 sama dengan 24, 2y sama dengan 16, dan y sama dengan 8. Substitusi z sama dengan 2 ke persamaan 2, yaitu 2x ditambah 4z sama dengan 24. Dari sini kita memperoleh nilai y, yaitu 8. Kemudian kita mensubstitusikan z dan y yang telah diperoleh ke persamaan 1, yaitu 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 30. Cara penyelesaiannya yaitu 2x ditambah 8 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 30. 2x ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 30. 2x sama dengan 18 dan x sama dengan 9. Jadi hasilnya x 9, y 8, dan z 2. Selanjutnya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Metode ini disebut juga metode gabungan, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode secara bersamaan. Contoh metode substitusi dan eliminasi yaitu x ditambah y ditambah z sama dengan 2, x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 3, kemudian 2x min y ditambah z sama dengan min 1. Cara penyelesaiannya, yang pertama,
kalikan persamaan 1 yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 dengan min 1. Kemudian jumlahkan dengan persamaan 2 yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 3. Lalu diperoleh persamaan baru yang kita sebut persamaan 4 yaitu Y ditambah 2 sama dengan 1. Selanjutnya kalikan persamaan 1 dengan min 2 yaitu min 2X min 2Y min 2Z sama dengan min 4 ditambahkan dengan 2X min Y ditambah Z sama dengan min 1. Kemudian diperoleh persamaan baru yang kita sebut persamaan 5 yaitu min 3Y min Z min sama dengan min 5. Kemudian kalikan persamaan 4 dengan 3 yaitu 3Y ditambah 3Z sama dengan 3. Kemudian dijumlahkan dengan persamaan 5 yaitu min 3Y min Z sama dengan min 5. Lalu diperoleh hasil yaitu 2 sama dengan min 1. Yang terakhir, mensubstitusikan Y dan Z ke persamaan 1 yaitu X ditambah 2 ditambah min 1 sama dengan 2 dan menghasilkan X yaitu 1. Di sini bisa kita lihat, kita disuruh untuk mencari I1, I2, dan I3. Perhatikan bahwa dari gambar ada loop 1 dan loop 2. Berlaku hukum Kirchhoff untuk rangkaian ini yaitu I masuk sama dengan I keluar. Diperoleh I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kemudian kita perhatikan loop 1 diperoleh persamaan sebagai berikut. Min 10V ditambah 6I1 ditambah 2 dalam kurung I1 ditambah I2 sama dengan 0. Min 10 ditambah 6I1 ditambah 2I1 ditambah 2I2 sama dengan 0. 8I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Kemudian kita perhatikan loop 2 diperoleh persamaan sebagai berikut. 6I1 dikurang 4I2 sama dengan 24. Dari hukum Kirchhoff, loop 1 dan loop 2 didapatlah sebuah sistem persamaan linier sebagai berikut. Persamaan yang pertama, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Persamaan yang kedua, 8I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Dan persamaan yang ketiga, 6I1 dikurang 4I2 sama dengan 24. Dari sini kita lakukan penyelesaian mencari solusi SPL. Yang pertama, kalikan persamaan 3 dengan setengah, lalu hasilnya dijumlahkan dengan persamaan 2. Dari sini kita dapat I1 itu 2. Nah, yang kedua kemudian substitusikan I1 ke persamaan 2, yakni 8I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Menjadi 8 dikali 2, di mana 2 itu yaitu merupakan I1 ditambah 2I2 sama dengan 10. Dari sini kita mendapatkan I2 itu 3. Lalu langkah terakhir, substitusikan I1 dan I2 ke persamaan 1 menjadi 2 ditambah min 3 sama dengan I3. Dari situ diperolehlah I3 itu min 1. Jadi kita memperoleh I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 1 ampere. Nilai arusnya menjadi positif karena arah arusnya terbalik pada loop, sehingga seharusnya arah loopnya sebaliknya daripada yang digambar. Oke, kita lanjut ke contoh soal ataupun pembahasan soal yang berikutnya. Di sini ada tentukan solusi dari SPL berikut. Ada SPL dengan 3 buah persamaan dan 4 buah variabel.
Untuk persamaan yang pertama ada 3x1 tambah 2x2 min x3 tambah x4 sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan yang kedua ada x1 tambah 3x2 tambah 2x3 min x4 sama dengan 3. Kemudian persamaan yang terakhir ada min x2 tambah x3 tambah 2x4 sama dengan 1. Untuk menemukan solusi dari SPL berikut, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Untuk mendapatkan bentuk matriks dari SPL berikut, kita ambil koefisien dari tiap variabel. Ini 1, kemudian ini 1, dan juga ambil konstantanya. Akan menghasilkan matriks kurang lebih seperti ini. Diambil kan 3, 2, kemudian ini 1, 1, 5, 1, 3, 2, min 1, 3, kemudian ada 0 karena tidak ada, lalu disebut 0. Variabel x1 nya min 1, 1, 2, 1. Nah, setelah mempunyai SPL dalam bentuk matriks ini, langkah selanjutnya adalah mengubah SPL matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi, di mana salah satu syaratnya segitiga bawah dan juga segitiga atasnya itu elemennya bernilai 0. Jadi ini segitiga bawah dan juga segitiga atas, nah bernilai 0, dan juga diagonal utamanya. Nanti di diagonal utamanya ini bernilai 1. Itu salah satu syaratnya, dan juga sebenarnya tidak selalu seperti itu, hanya di dalam kasus matriks dan pada soal yang satu ini syaratnya seperti itu, bisa dipakai. Kemudian untuk bisa mengubah matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi, kita akan melakukan yang namanya operasi baris elementer atau disingkat OBE. Nah, OBE ini mempunyai aturan tersendiri, antara lain seperti berikut aturan dari OBE ini. Yang pertama ada menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lain, kemudian mengalikan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol, dan juga menukar urutan dari dua baris dalam sebuah matriks. Nah, mari kita kerjakan soal berikut ini pada slide selanjutnya. Nah, mengubah matriks menjadi matriks eselon baris tereduksi ini juga bisa disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita di sini sudah terlihat matriks yang ada di slide sebelumnya. Kalau bisa kita amati, di sini ada 1, di mana merupakan 1 ini. Kalau kita melihat syarat sebelumnya, untuk eselon baris tereduksi ini, satunya itu harus berada di diagonal utama. Nah, kita akan pindahkan si 1 ini ke baris yang pertama dengan melakukan transformasi seperti berikut. Menukar baris 2 dengan baris 1. Menghasilkan seperti ini. Jadi baris 2 dipindahkan ke baris 1. Nah, setelah mendapatkan matriks seperti ini, untuk yang selanjutnya, di mana kolom yang mempunyai 1, kita sebutnya ini 1 utama, itu selain bilangan satunya harus 0. Jadi kita akan mengeliminasi ataupun menghilangkan 3 ini dengan melakukan operasi ataupun transformasi sebagai berikut. Baris 1 kita kalikan dengan min 3, kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua. Jadi ini baris satunya kita kalikan semua dengan 3 ya. Kan ini kalau dikali 3 menjadi min 3, kemudian ini min 9, min 6, min 3, dan juga 9. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua menghasilkan seperti ini. Menghasilkan 0, min 7, min 7, 4, min 4. Kita coba ya. Min 3 kali baris pertama, berarti min 3 kali 1, min 3. Tambahkan dengan 3, min 3 tambah 3, 0. Kemudian yang kedua, min 3 dikali 3, min 9. Min 9 ditambahkan dengan 2, min 7. Kemudian juga min 3 kali 2, min 3 kali 2, min 6. Min 6 min 1, min 7. Kemudian selanjutnya, min 3 kali min 1,
3. 3 ditambah 1, 4. Kemudian min 3 kali 3, min 9. Min 9 tambah 5, min 4. Jadi seperti itu transformasi yang dilakukan untuk menghasilkan baris kedua yang baru. Dan juga kita mendapatkan di sini kolom yang mengandung 1 utama selain si satunya itu bernilai 0. Begitu. Kita akan lanjutkan lagi transformasi berikut ini. Kita akan mengarikan baris ketiga dengan 3, kemudian menjumlahkannya dengan 1. Menghasilkan matriks seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita kalikan 3 dengan baris 3. 3 dikali 0, 0. Tambahkan dengan baris 1. 3 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. 3 kali min 1, min 3. Min 3 tambah 3. 0 kita letakkan di baris pertama. Dan juga begitu untuk kolom-kolom selanjutnya. Kita lakukan lagi transformasi yang berikutnya. Kita akan menukar baris 3 dengan baris 2, di mana sebelumnya baris 3-nya kita kalikan dulu dengan min 1. Jadi kan ini kalau kita kalikan dengan min 1 menjadi 0, 1, min 1, min 2, 1. Nah, kemudian setelah itu kita tukarkan dengan baris kedua urutannya. Menjadi seperti ini. 0, 1, min 1, min 2, 1. Kemudian ini ya. Baris 2-nya menjadi baris 3. Kita lakukan lagi transformasi. Kita akan kalikan baris 2 dengan 7, kemudian menjumlahkannya dengan baris 3. Menghasilkan seperti ini. Kita kalikan ya. 7 kali 0 kan tetap 0, tambah baris 3, 0, tetap 0. 7 dikali 1, 7, 7 tambah min 7, 0. 7 kali min 1, min 7, min 7, min 7, min 14. 7 kali min 2, min 14, min 14 plus 4, min 10. 7 kali min 1, min 7, min 7, min 4, min 11. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan kembali 1 pada diagonal utamanya. Tinggal sisa yang ini berarti. Kita lakukan lagi transformasi. Kita akan mengkalikan baris ketiga dengan min 1/14. Menghasilkan matriks seperti ini. 0, 0 tetap 0, min 14 kali 1/14 menjadi 1, 5/7 dan 11/14. Dimana kita bisa lihat, di sini kita sudah mendapatkan diagonal utamanya. Nah, ini yang disebut dengan diagonal utama. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi kembali. Bentar. Kita akan melakukan transformasi kembali. Kita akan mengalihkan baris 3 dengan min 5. Kemudian menjumlahkannya ke baris 1. Menghasilkan matriks seperti ini. Min 5 kali 5/7 menghasilkan min 25/7. Min 25/7 kita jumlahkan dengan 5 menghasilkan 10/7. Nah, ini karena sudah masuk ke pecahan, mungkin dalam penjumlahan dan pengoperasiannya kita bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk mengecek kembali apakah benar atau salah. Kemudian bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang namanya matriks segitiga bawahnya berjumlah 0 ataupun elemen di dalamnya 0. Nah, ini bisa juga disebut dengan matriks eselon baris saja, bukan matriks eselon baris tereduksi. Karena kalau matriks eselon baris tereduksi, salah satu syaratnya adalah matriks segitiga bawah dan segitiga atasnya itu apa? Nilainya 0 gitu. Kita akan lakukan lagi transformasi untuk bisa mendapatkan matriks eselon baris tereduksi. Kita akan lakukan lagi transformasi. Kita akan menambahkan baris 3 dan baris 2. Menghasilkan matriks sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat. Ini adalah matriks segitiga bawahnya. Dan ini adalah matriks segitiga atasnya. Kemudian juga mengandung di sini diagonal utamanya adalah 1. Seperti itu, dari langkah awal sampai dengan akhir, kita untuk mendapatkan matriks eselon baris tereduksi menggunakan metode ataupun operasi baris elementer. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya.
Didapatkan solusi sistem persamaan linear sebagai berikut. Di sini ada matriks susunan baris tereduksi. Kita ubah kembali ke dalam bentuk persamaan linear. Jadi, tiap satu ini, diagonal utama yang bernilai 1 ini, itu artinya ini adalah X1, ini adalah X2, dan ini adalah X3. Kemudian ini kolom keempat, X4-nya. Dan ini adalah konstantanya ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Menghasilkan X1 ditambah 10 per 7 X4 sama dengan 29 per 14 dan lain sebagainya. Jadi didapat solusinya sebagai berikut. X1-nya 29 per 14 min 10 per 7 X4, kemudian X2-nya min 3 per 14 tambah 9 per 7 X4, kemudian X3-nya 11 per 14 min 5 per 7 X4. Dan di sini X4-nya ini adalah variabel bebas gitu. Jadi bisa apa aja. Kita misalkan di sini dengan R. Jadi variabel bebas di sini bilangannya bisa apa saja selama itu bilangannya bilangan real. Seperti itu. Jadi ditemukan solusi sistem persamaan linear ini mempunyai lebih dari satu solusi karena di sini X4-nya bisa bernilai apa saja selama itu bilangan real ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, jadi kesimpulannya, suatu penyelesaian sistem persamaan linear dapat dilakukan dengan melakukan transformasi pada SPL berkali-kali sehingga mendapatkan bentuk SPL yang paling sederhana. Seperti ya yang kita lakukan pada contoh ataupun pembahasan soal yang tadi. Jadi untuk menemukan solusi SPL itu dilakukan transformasi ataupun penyederhanaan SPL sehingga mencapai ataupun mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan ataupun presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.